Halo Pak Hafid dan juga teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan nama aku Slamet Margiono dengan NIM akhir 322 dari kelas Ekonomi Manajerial EMN. Malam hari ini mau menyelesaikan ujian tengah semester dari Ekonomi Manajerial untuk membahas beberapa soal yang sudah diberikan. Kita masuk ke soal yang pertama. Di sini kita mempunyai sebuah fungsi permintaan dengan data-data sebagai berikut. PX-nya 235.000, PY-nya 275.000, A-nya itu 500 juta, dan M-nya 40 juta. Nah, untuk Q-nya ini berupa unit barang dalam ribuan. Kita diminta untuk mencari berapa banyak barang X yang dibeli oleh konsumen gitu. Artinya kita harus memasukkan data-data yang kita punya ini ke dalam fungsi permintaannya. QD sama dengan 500 min 3 PX kurangi 2 PY dikurangi 0,05 M plus 4A. Nah, untuk M ini adalah pendapatan konsumen dan A adalah biaya iklan. Kita masukkan sehingga menghasilkan di sini 500 min 705 minus 550 minus 2 plus 2000 sama dengan minus 757 plus 2000 sama dengan 1243. Karena Q-nya tadi adalah dalam ribuan, kita kalikan 1000 sehingga menghasilkan 1.243.000 unit. Kemudian yang kedua, apakah barang X dan Y ini adalah substitusi atau komplementer? Kita bisa lihat dari koefisien PY-nya. Di sini koefisiennya itu minus 2, yang artinya ketika barang Y itu harganya naik, maka permintaan barang X itu akan turun ataupun sebaliknya. Contoh di sini jika bukan minus 2, kita ganti jadi 5 gitu, pasti nanti hasil dari QDX-nya ini akan turun gitu. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa barang X dan Y ini digunakan secara bersama-sama atau saling melengkapi, yang biasanya itu disebut dengan barang komplementer. Yang ketiga, apakah barang X ini termasuk barang normal atau inferior? Nah, untuk melihat itu kita bisa lihat dari koefisien M-nya atau koefisien pendapatan konsumen. Di sini kan koefisiennya ini negatif ya, minus 0,05. Sama dengan yang sebelumnya. Artinya jika pendapatan dari konsumen ini naik, maka permintaan barang dari barang X itu akan turun dan beralih ke barang yang lebih berkualitas. Nah, biasanya dengan pengertian seperti itu biasanya disebut dengan barang inferior, di mana ketika pendapatan konsumen naik, mereka akan beralih ke barang yang lebih berkualitas gitu. Next, ke soal yang kedua itu kita punya usaha kopi dengan data awal harganya itu 25.000, akan menghasilkan 200 penjualan gelas cup gitu. Data keduanya harganya turun ke 20.000 dan akan menaikkan penjualan 50 porsi per hari, sehingga Q2-nya itu 250 gelas. Jadi setiap penurunan 5.000 akan menaikkan kuantitas penjualan 50. Kita diminta untuk menghitung elastisitas dari harga permintaannya. Nah, di sini rumus dari elastisitas itu atau ED-nya ini merupakan perubahan kuantitas dibagi perubahan price dikali dengan P1 plus P2 dibagi Q1 plus Q2. Ada rumus-rumus yang lain juga, tapi saya ambil yang ini saja. Menghasilkan 50 dibagi minus 5.000 dikali dalam kurung 25.000 tambah 20.000 dibagi 200 plus 250. Akan menghasilkan minus 0,01 dikali dengan 45.000 dibagi 450 menghasilkan 100. Hasilnya itu minus 1. Karena dalam elastisitas ini kita mempertimbangkan nilai absolut, kita tidak memperhitungkan si minusnya ini, jadi nilainya adalah 1. Nah, ketika dalam sebuah elastisitas, ketika hasilnya itu 1, itu biasa disebut dengan unitary elastis. Karena yang elastis ini nanti hasilnya adalah lebih dari 1, inelastis kurang dari 1, dan unitary ini adalah sama dengan 1. Maka untuk pertanyaan kedua ini disebut dengan elastis yang bersifat unitary atau elastisitas tunggal. Kemudian yang C, bagaimana dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha kita. Nah, untuk menghitung dampak perubahannya, kita bisa menghitung dengan rumus total revenue, yaitu price dikali dengan kuantitinya dari data awal dan data kedua. Di sini data awalnya price-nya 25.000 dikali dengan 200 akan menghasilkan revenue sejumlah 5 juta, sebanyak 5 juta. Untuk data yang kedua, 20.000 dikali 250 akan menghasilkan
sebanyak 5 juta juga. Artinya total revenue kedua dan ke-1 itu dikurangkan jumlahnya adalah 0. Artinya walaupun ada perubahan, harga ini tidak berdampak sama sekali pada total pendapatan usaha kita karena hasilnya sama-sama 0. Kemudian next ke soal yang ketiga, itu kita punya sebuah data, kita konsultan, kita punya data dari sebuah usaha mebel. Di sini produksi mebel selama 15 tahun, total revenue per tahunnya 132 miliar, EBITDA-nya 45%, net profit margin 10%, dan akan turun ke 7% di tahun-tahun sekarang dan berikutnya. Aset kas dan setara kas 50 miliar. Nah, mereka datang ke kita untuk minta strategi gitu. Tapi mereka juga sudah punya beberapa alternatif strategi dan juga datanya. Yang pertama yaitu melikuidasi perusahaan sepenuhnya, meningkatkan jumlah anggota tim pemasaran untuk meningkatkan revenue 20% per tahun. Membeli perusahaan mebel kompetitor 40 miliar dengan prediksi payback 15 tahun. Menginvestasikan semua kas dan setara kas untuk membangun bisnis baru di luar bidang mebel, tapi belum punya idenya. Suku bunga banknya itu 5% per tahun dan punya peluang untuk obligasi 9% per tahun. Kita diminta untuk membuat analisis dan memberikan saran kepada si klien kita, hal apa sih yang sebaiknya diambil gitu. Nah, di sini dari data itu kita analisis dulu. Sebenarnya untuk rata-rata revenue per tahun dari PT ini, usaha ini tuh sebenarnya bagus, di mana 132 miliar per tahun itu jumlah yang besar. Kemudian EBITDA-nya juga merupakan EBITDA yang bisa dibilang baik atau sehat karena 45% ini adalah pendapatan sebelum bunga dan pajak, dan net profit marginnya juga 10%. Artinya mereka tuh bisa irit atau sehat karena operasional di mebel itu kan terbilang besar, tapi mereka masih punya EBITDA dan net profit yang cukup bagus. Mereka juga punya aset kas dan setara kas 50 miliar yang bisa diinvestasikan dan lain sebagainya. Cuma di sini tantangannya adalah akan ada penurunan 7% di tahun sekarang dan tahun-tahun berikutnya. Ada beberapa peluang juga seperti merekrut tim pemasaran dan juga menawarkan obligasi gitu. Nah, kita diminta untuk selain analisis juga memberikan saran. Saran yang saya berikan adalah meningkatkan jumlah anggota tim pemasaran untuk meningkatkan revenue sebesar 20% per tahun dan menginvestasikan sebagian kas perusahaan pada instrumen obligasi yang menawarkan kupon 9% per tahun. Kenapa? Karena saya rasa mereka cukup fokus kepada internal dan juga pasar yang terfokus aja gitu. Sebenarnya mereka kan udah perusahaan yang bagus, cuma tinggal untuk menghadapi tantangannya ya lebih baik tingkatkan tim pemasaran aja untuk mengendalikan atau meningkatkan revenue-nya gitu. Nah, di sini aku menggunakan SWOT untuk menganalisis, ada SWOT-nya dan juga strategi SOWOSTWT-nya. Nah, di sini aku merekomendasikan untuk melakukan ekspansi pasar terfokus dan juga peningkatan kapasitas untuk menghadapi untuk meningkatkan kekuatan 1-2 dan juga dengan meningkatkan peluang 2 yang ada gitu. Memanfaatkan kekuatan dengan peluang yang ada. Yaitu dengan cara di sini peningkatan volume. Nah, itu tadi dengan peningkatan jumlah karyawan pemasaran. Kemudian yang strategi WO di sini itu menginvestasikan di obligasi kupon sebesar 9% untuk menghasilkan pendapatan pasif dan meningkatkan net profit yang tertekan gitu. Nah, kenapa kok aku menyarankan 2 hal ini? Di sini bisa dilihat dari hitung-hitungan yang udah coba aku buat dari proyeksi bisnisnya. Tadi kan net profit marginnya tuh 10% ya. Nah, akan ada proyeksi kenaikan 20% dari peningkatan karyawan pemasaran. Dari yang revenue-nya 132 miliar ini akan meningkat
ke 158,4 miliar. Tadi kan net profit marginnya juga 10%, diasumsikan akan turun 7%. Dari yang tadinya 13,2 miliar akan menjadi 11,088 miliar. Walaupun ini turun, tapi turunnya itu tidak yang terlalu jauh atau jomplang gitu. Juga ini akan meningkat ke tahun-tahun berikutnya daripada kita tetap mempertahankan net profit margin yang ada, tidak mengotak-atiknya, tapi nantinya akan ada penurunan 7%, pasti nanti net profit marginnya itu akan lebih rendah dari 11 miliar gitu. Kita asumsikan juga kalau investasi penambahan orang pemasarannya itu 500 juta gitu kan. Nah, nanti kan akan turun tuh net profit marginnya ke 10,5 miliar. Nah, dengan adanya obligasi tadi, kas 50 miliar ini yang kita alihkan ke obligasi dengan kupon 9% per tahunnya, itu kita akan menghasilkan return obligasi per tahunnya itu sebesar 4 miliar 50 juta. Kalau kita menginvestasikannya sebesar 45 miliar dengan menyisakan 5 miliar ini untuk dana darurat seperti operasional ataupun modal kerja dari pemasaran. Nah, kan tadi return obligasinya tuh 4 miliar ya. Sedangkan investasi penambahan pemasarannya cuma 500 juta. Sehingga dalam 1 tahun itu kita juga sudah bisa menutup investasi penambahan orang pemasarannya. Otomatis ke depannya perusahaan itu memiliki revenue atau profit yang akan jauh lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya untuk menghadapi tantangan penurunan net profit margin sebesar 7% ini. Itu yang bisa aku sarankan untuk perusahaan dan terima kasih. Itu jawaban yang bisa aku berikan untuk soal-soal ini, analisis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.